Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Saiti dengan NIM 202207100079. Di sini saya akan menyampaikan resume dari 3 materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya dan juga dosen di 3 pertemuan sebelumnya. Baik, untuk pembahasan pertama di sini yaitu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad pada aspek keluarga. Keluarga dalam Islam adalah unit sosial yang sangat penting dengan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggotanya. Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis, adil dan penuh kasih sayang dalam keluarga serta mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai moral yang baik. Keluarga memiliki keutamaan yang sangat penting dalam Islam untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Keutamaan keluarga tentu perlu kita tanamkan pada keluarga kita kelak nantinya. Keutamaan keluarga yang perlu kita tanamkan yaitu sama seperti yang Rasulullah lakukan kepada keluarganya. Jadi setiap keluarga memerlukan kepala keluarga yang baik untuk memimpin keluarganya di masa yang akan datang. Bagaimana seperti yang Rasulullah contohkan kepada kita dan seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Apa saja karakteristik dari Rasulullah yang perlu kita contoh? Yang pertama adalah Rasulullah sangat teladan mendidik anak-anaknya, menanamkan nilai positif dan ajaran Islam kepada anak-anaknya. Yang kedua, Rasulullah sangat adil pada seluruh anggota keluarganya dalam hal apapun dan menjalankan komunikasi yang efektif untuk menjalankan segala hal yang perlu dikomunikasikan dalam keluarga dan untuk menjaga keutuhan hubungan sesama anggota keluarganya. Yang ketiga yaitu Rasulullah dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh kasih sayang dan kelembutan kepada keluarganya. Rasulullah kerap bermain dengan anak-anaknya, juga membantu pekerjaan rumah tangga dan menunjukkan rasa cinta dan perhatian kepada istri-istrinya. Yang keempat yaitu Rasulullah penyabar. Dalam menghadapi masalah, Rasulullah selalu bersabar, mendengarkan keluh kesah setiap anggota keluarganya dan bijaksana dalam memberikan solusi kepada keluarganya dengan penuh kasih sayang. Yang kelima yaitu Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan anggota keluarganya. Beliau selalu terbuka dan memotivasi keluarganya dengan menunjukkan perilaku yang terpuji dan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dicontoh oleh anak-anaknya. Yang keenam yaitu Rasulullah menunjukkan rasa kepeduliannya dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Beliau selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan selalu memastikan bahwa setiap anggota keluarganya itu kebutuhannya telah terpenuhi. Dari karakteristik Rasulullah tersebut perlu kita tanamkan, kita pelajari agar jika suatu saat kita sudah memiliki keluarga, telah memiliki anak, mungkin perilaku Rasulullah itu dapat kita tanamkan untuk menjalankan keutuhan rumah tangga seperti komunikasi suami istri, saling terbuka, saling membantu, tidak ada yang ditutupi, begitupun kepada anak. Kita memiliki waktu banyak pada anak, kita bisa membantu, membimbing anak ketika belajar, ketika bermain. Jangan sampai membuat anak kita tuh merasa kesepian, karena tidak baik juga untuk kesehatan mental anak yang di kemudian hari bisa membuat anak tersebut menjadi tertutup, tidak terbuka, tidak bisa menjalankan hari-hari seperti anak-anak pada umumnya mungkin. Keluarga dalam Islam memiliki keutamaan yang sangat besar dalam membentuk individu yang berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang kuat dan bermoral. Melalui peran edukatif, dukungan emosional, perlindungan dan keseimbangan hak serta kewajiban, keluarga menjadi pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan mengikuti arahan ajaran Islam dan seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan keluarga, diharapkan kita dapat membentuk rumah tangga dan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah.
pada ranah ekonomi di sini, sistem perekonomian mulai tersusun sebab Rasulullah membuat sistem ekonomi Islam. Jadi karena Rasulullah hadir, Rasulullah itu membenahi sistem ekonomi yang sebelumnya tidak terstruktur, tidak tersusun dengan baik. Itu Rasulullah ubah dengan sistem-sistem yang diajarkan dalam ajaran Islam. Kemudian merujuk juga pada wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep sistem Rasulullah yaitu menanamkan nilai-nilai moralitas agama, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran, dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan seperti hukum, politik, perkawinan, dan ekonomi. Rasulullah SAW menerapkan sistem ekonomi yang berpusat pada keadilan dan memberikan landasan bagi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dinamika kondisi ekonomi di Jazirah Arab sebelum Islam itu sangat tidak terstruktur, tidak tersusun. Semua orang melakukan perdagangan ya seperti saya menjual, kamu membeli, dengan mungkin tidak adanya akad dan seperti ketentuan yang seperti saat ini yang layak emang perdagangan dilakukan pada zaman saat ini. Rasulullah akhirnya memimpin pada saat itu dan kemudian menerapkan prinsip dasar ekonomi dalam perekonomian Islam atau perekonomian syariah. Prinsip tersebut yaitu keadilan sosial, larangan riba, zakat dan infak, larangan menimbun barang, dan kebebasan berdagang. Keadilan sosial di sini Rasulullah menanamkan kepada masyarakat di lingkungan tersebut untuk berdagang dengan adil, seperti menghitung berat dagangan itu jangan sampai kita lebih-lebihkan atau kita kurang-kurangi, kemudian menetapkan harga sesuai yang telah ada ketentuannya, kemudian Rasulullah melarang adanya riba, kemudian ada zakat dan infak. Rasulullah itu menyarankan masyarakat untuk tetap berzakat dan berinfak karena sebagian dari rezeki kita merupakan rezeki orang sekitar yang memang membutuhkan. Kemudian Rasulullah melarang untuk menimbun barang dan kebebasan berdagang. Rasulullah membebaskan untuk berdagang tapi tetap harus sesuai pada ajaran atau prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Rasulullah meletakkan dasar sistem ekonomi Islam seperti yang tadi telah saya sampaikan. Prinsip dan konsep yang Rasulullah tetapkan itu sesuai berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh prinsip yang Allah tetapkan tadi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam ekonomi. Beliau mementingkan perdagangan dan membuka peluang usaha bagi umatnya. Beliau juga menganjurkan untuk saling membantu dan gotong royong dalam membangun ekonomi umat. Menegakkan keadilan ekonomi, beliau memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Dan beliau memerangi praktek monopoli dan penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian ada contoh praktik ekonomi dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Beliau juga memberikan takaran dan timbangan yang tepat dalam berdagang. Beliau selalu membantu fakir miskin dan kaum duafa. Beliau tidak pernah menumpuk kekayaan dan selalu menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam ranah ekonomi Islam sangatlah penting dan fundamental. Beliau telah meletakkan dasar sistem ekonomi Islam yang adil dan sejahtera, serta memberikan contoh praktik ekonomi yang baik dan teladan bagi seluruh umat Islam. Ajaran-ajaran beliau tentang ekonomi Islam masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam
dalam membangun perekonomian yang berkah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, kemudian ada relevansi di era modern. Pertama, prinsip-prinsip ekonomi Islam masih relevan. Sistem ekonomi Rasulullah memiliki prinsip yang penting untuk diadopsi dalam sistem ekonomi modern, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tablik. Namun, penerapan sistem tersebut harus mempertimbangkan kondisi teknologi yang jauh lebih maju pada saat ini dijamin pada masa Rasulullah. Kemudian dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ekonomi modern. Tantangan dalam era modern adalah hampir seluruh transaksi dilakukan secara online karena adanya teknologi, sehingga ada kesulitan dalam melihat barang yang akan dibeli. Namun, nilai-nilai dari sistem ekonomi Rasulullah tetap relevan, seperti pentingnya saling memperhatikan dan menghindari kerugian bersama. Tantangan utama dalam menerapkan sistem ekonomi Rasulullah di era modern adalah membuatnya konseptual dan sesuai dengan kondisi saat ini. Sekarang kita memiliki teknologi berbelanja secara online. Kebijakan ekonomi pada saat itu harus dibawa ke dalam konteks era modern. Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Rasulullah yang memiliki 4 sifat sebagai contoh yang dalam berbisnis, karena dapat mengubah hal-hal negatif menjadi positif dengan menerapkan sifat-sifat Rasulullah sebagai contoh dalam melakukan perdagangan atau berbisnis. Kemudian melanjutkan materi berikutnya, yaitu pembentukan Piagam Madinah, sistem kepemimpinan dan kebijakan politik pada masa Rasulullah SAW. Pada materi terakhir ini membahas terkait poin sistem kepemimpinan, kemudian Piagam Madinah dan kebijakan politik. Dimulai dari Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yathrib atau yang dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah ini dibuat pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah bersama para kaum muslimin. Piagam Madinah dibuat bukan hanya berdasarkan pemikiran Nabi Muhammad saja, melainkan juga gagasan-gagasan dari tokoh penting di Madinah atau dari kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Isi dari Piagam Madinah sendiri yaitu mencakup beberapa poin penting, seperti kerukunan antar umat Islam yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antara umat Islam. Yang kedua, kerukunan antar suku yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antar suku-suku yang berbeda yang terdapat di daerah Madinah. Ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antar umat beragama, termasuk antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Yang keempat, yaitu kerukunan antar umat beragama dan negara yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antara umat beragama dengan negara Madinah. Kemudian setelah adanya isi Piagam Madinah tersebut, terjelaskan sistem kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah merupakan pemimpin sentral dalam segala aspek, baik dalam bidang agama, bidang politik, seperti Rasulullah memimpin perang, bidang tata negara, seperti Rasulullah memimpin negara. Kemudian dalam memimpin negara, Rasulullah termasuk orang yang sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi ketika terdapat masalah, Rasulullah selalu berdiskusi dengan para sahabat-sahabatnya atau para masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan atau hasil apa yang akan mereka lakukan atau mereka hadapi dalam melanjutkan suatu masalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga termasuk seorang diplomat yang handal dan penuh pertimbangan, diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem kepemimpinan Rasulullah saat atau dalam ranah politik itu mencakup prinsip-prinsip yang luhur dan berlandaskan pada dasar-dasar agama, sesuai pada ajaran Islam tentunya, termasuk iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Model kepemimpinan Rasulullah tidak hanya berlaku pada masa Rasulullah saja, namun berlaku juga sebagai panduan untuk masa-masa berikutnya seperti sampai pada saat ini. Perlu juga jika kita ingin memimpin, kita perlu menerapkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dapat kita terapkan jika kita mendapat amanah menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian di sini ada beberapa prinsip utama dari sistem kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kerjasama dan kebersamaan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal ini mencakup kerjasama antar sesama muslim juga dengan non-muslim yang berprinsip kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, integritas dan pertanggungjawaban. Seorang pemimpin harus memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ini mencakup untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah jujur dan keaktifan. Rasulullah SAW menunjukkan sifat jujur dan aktif dalam menjalankan kepemimpinannya. Ini mencakup menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah dengan jujur dan adil, serta memiliki keaktifan dalam menanamkan jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah amanah. Amanah merupakan salah satu sifat penting yang dimiliki oleh Rasulullah. Amanah dalam Islam dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diemban oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada orang banyak. Yang kelima yaitu kemampuan dan penggunaan kemampuan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kemampuan dan keintelektualannya untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini mencakup untuk menempatkan kemampuan dan intelektual kita pada hal-hal yang dapat meningkatkan kemajuan kebersamaan. Yang keenam yaitu pertanggungjawaban terhadap rakyat. Seorang pemimpin harus memenuhi setiap hak dari rakyat yang dipimpinnya. Jika hak-hak tersebut telah dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengembalikan hal tersebut kepada orang-orang yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu pemimpin sebagai teladan. Dalam Islam, setiap manusia dianggap sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin diharapkan untuk memiliki sifat-sifat yang baik dan memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup menjadi teladan bagi rakyat dan dalam mengemban tugas dengan seni bertauladan yang baik, seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kebijakan Rasulullah dalam ranah politik, yaitu ketika di Madinah, Rasulullah mencerminkan visi beliau untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Beberapa kebijakan yang menonjol saat Rasulullah memimpin Madinah ialah Piagam Madinah, sistem musyawarah, keadilan dan persamaan, kesejahteraan sosial, diplomasi dan perdamaian. Kebijakan-kebijakan politik Rasulullah SAW di Madinah terbukti berhasil membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Prinsip-prinsip yang beliau terapkan masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi pedoman bagi muslim seluruh penjuru dunia. Kebijakan-kebijakan Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasul bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang negarawan yang visioner dan cakap dalam memimpin suatu negara atau pemerintahan. Beliau berhasil membangun sebuah negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, persamaan, toleransi, dan perdamaian. Kemudian, kunci keberhasilan Rasulullah adalah iman dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan menjadi landasan keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinan dan membangun masyarakat yang berlandasan pada nilai-nilai agama. Kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perlu kita tanamkan, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian ada keadilan dan kesetaraan. Di sini mencakup keadilan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya, serta kesetaraan dalam hak dan kewajiban antar umat muslim. Pendidikan dan pembinaan. Di sini mencakup pendidikan agama, etika, moral, serta pembinaan karakter dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian kunci keberhasilan Rasulullah
selanjutnya yaitu penggunaan hak dan kewajiban. Ini menyakup penggunaan hak untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi, dan kewajiban untuk menjaga keadilan serta kesetaraan antar umat. Kemudian terdapat pengembangan kepemimpinan. Di sini pengembangan kemampuan kepemimpinan meningkatkan kualitas pemimpin dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berikutnya yaitu penggunaan hak dan kekuasaan. Penggunaan hak untuk kepentingan bersama dan kewajiban untuk menjaga keadilan dan kesetaraan. Sama seperti sebelumnya, penggunaan hak dan kekuasaan. Di sini Rasulullah sangat menanamkan dan mengajar kepada kita sebagaimana kita harus menghargai sebuah hak dan menjaga kekuasaan. Jika kita memiliki kekuasaan, itu tidak untuk kita pribadi. Ada banyak tanggung jawab yang kita perlu tanggung jawabkan kepada banyak orang atau kepada rakyat yang saat itu kita pimpin, baik dalam memimpin suatu hal yang besar atau hal yang kecil, kita perlu bertanggung jawab akan hal tersebut. Kemudian terdapat pengembangan hubungan internasional. Di sini mencakup pengembangan hubungan dengan negara-negara lain dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Jadi di sini Rasulullah mengembangkan relasi, bahasa lainnya mungkin relasi ya. Kita harus dapat mengembangkan hubungan dengan orang lain. Jadi jika kita memimpin suatu negara, kita perlu membangun hubungan dan relasi kepada negara-negara lain agar kita memiliki hubungan yang baik juga dengan negara lain atau orang lain. Mungkin cukup sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.